Dengan tergesa-gesa, Gulsa meninggalkan kamar Hurrem, dan tak lama salah satu pelayan Hurrem kembali ke kamar dan terkejut melihat apa yang ada di hadapannya. Pelayan itu pun berteriak ketakutan. Gulnihal akhirnya sampai di kamar Mahidevran dan ia segera menyembunyikan pisau yang telah berlumuran oleh darah. Karena suara keributan akibat teriakan pelayan itu akhirnya membangunkan Mahidevran. Mahidevran pun menanyakan apa yang telah terjadi di sana. Gulsa berpura-pura menjawab ia tidak tahu. Mahi pun memintanya mengecek keluar. Sesampainya di luar, ia melihat Hurrem berada di sana. Ternyata wanita yang ia tusuk bukanlah Hurrem melainkan Gulnihal. Dan ia pun menjadi cemas karena sebenarnya Gulsa ingin membunuh Hurrem. Gulsa pun mau tidak mau kembali ke kamar Mahidevran dan mengatakan terjadi pembunuhan. Mendengarkan itu, Mahidevran menjadi curiga kepada Gulsa dan bertanya kebenarannya. Akhirnya Gulsa menceritakan semuanya. Mahidevran yang memang dari awal tidak meminta hal itu dilakukan, merasa marah kepada Gulsa karena ia sangat nekat dan berani. Mahi pun memukuli Gulsa sampai wajahnya memar, kemudian menyuruhnya pergi. Mahidevran sama sekali tidak ingin mengotori tangannya karena ulah dari budaknya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Gulsa itu dikarenakan Mahidevran yang terus-menerus mengeluh tentang Hurrem hingga Gulsa ingin membuat majikannya bahagia meskipun harus melakukan kejahatan. Tapi Mahidevran yang memang ingin namanya tetap bersih tidak ingin melihat Gulsa dan mengusirnya. Di tempat kejadian perkara, Gulnihal segera dilarikan kepada tabib dan diobati. Berita itu sampai ke telinga Valide dan Valide segera menemui Hurrem. Hurrem pun merengek kepada Valide karena nyawanya merasa terancam. Valide, katiller. Mama geldi. İşimiz bitti. Valide pun mengajak Hurrem untuk tinggal bersamanya malam itu demi keamanan Hurrem. Di sisi lain, ternyata Mahidevran meminta Gulsa kembali ketika ia berada di tangga. Namun karena Gulsa sudah tidak kuat lagi, akhirnya Gulsa jatuh dari tangga. Kebetulan saat itu ada pengawal yang lewat. Mahidevran pun meminta pengawal tersebut membawa Gulnihal untuk diobati dengan alasan ia jatuh dari tangga. Buna ne olmuş? Dayak yemiş gibi. Malam kelam itu pun terlewati. Nigar pun melaporkan apa yang terjadi tadi malam kepada Ibrahim. Mendapatkan laporan adanya pembunuhan, Ibrahim pun menyampaikannya kepada raja. Mendengar laporan Ibrahim, raja pun menjadi marah. Apalagi itu terjadi di kamar Hurrem. Raja meminta agar Ibrahim segera menemukan pembunuhnya. Lakin Valide Sultanımız sizi uyan... Haremimde bir katil dolaşıyor. Bak için ne bekliyorsun? Di sisi lain, Hurrem mengunjungi Gulnihal yang tampak sudah melewati masa kritisnya. Dan Hurrem juga melihat Gulsa terbaring di sana. Ia pun berpindah dan duduk di sebelah Gulsa. Gulsa pun terkejut. Hurrem kemudian menanyakan apa yang telah terjadi kepadanya. Gulsa menjawab bahwa ia hanya jatuh dari tangga. Tapi Hurrem curiga karena melihat wajah Gulsa yang babak belur. Di sisi lain, Mahidevran berada bersama Valide. Mahidevran yang ditanyai oleh Valide tentang Gulsa mengapa ia babak belur, apakah telah melakukan kesalahan. Merasa Valide menuduhnya atas kejadian tadi malam, Mahidevran pun mengatakan bahwa Gulsa hanya jatuh dari tangga dan bukan membunuh, dan membuat ekspresi seolah-olah tidak terima kalau ia dituduh pembunuh. Böyle alakalı bir bildiğin var. Sementara di tempat lain, Hurrem mengatakan pada Nigar
bahwa ia mencurigai Gulsa dan Nigar harus mencari tahu tentang Gulsa. Di tengah perbincangan itu, Raja datang menemui Hurrem. Raja meminta maaf karena semalam tidak mendengarkan Hurrem untuk tetap tinggal bersamanya. Hurrem pun mengatakan bahwa itu dilakukan oleh orang terdekat sama seperti saat ia diracuni. Dari perkataan Hurrem terlihat Sulaiman menyadari bahwa memang pembunuhan itu dilakukan oleh orang terdekat. Di ruangan tabib terlihat Gulsa meminta maaf kepada Gulnihal atau Maria, sekarang kita sebut dia Maria ya, karena berusaha membunuhnya. Ia tidak menyangka bahwa itu adalah Maria, dan tak lama Nigar muncul di sana. Awalnya Nigar menanyakan apa yang telah terjadi kepada Gulsa, tapi karena Gulsa tetap mengatakan ia hanya jatuh dari tangga, maka membuat Nigar melakukan kekerasan agar Gulsa mau mengakui apa yang telah ia perbuat. Gulsa pun akhirnya mengatakan semuanya dan letak pisau yang ia sembunyikan. Mendapatkan pengakuan itu, ternyata Nigar tidak memberitahukannya kepada Hurrem. Sebaliknya ia mendatangi Mahidevran dan menceritakan apa yang telah budaknya lakukan, yaitu Gulsa. Awalnya Mahidevran tidak mengakui apa yang dikatakan oleh Nigar, sampai akhirnya Nigar menunjukkan pisau yang disimpan oleh Gulsa di dalam kamarnya. Ne? Şimdi bunu ne yapayım? Şimdilik hala. Melihat bukti itu, Mahidevran pun merasa terancam. Ia menjanjikan akan memberikan banyak emas dan juga menaikkan gajinya kepada Nigar, asal Nigar mau menutup mulutnya. Tampaknya Nigar menyetujui hal itu. Di malam hari terlihat bahwa Hurrem dan anak-anaknya tidur bersama Sulaiman. Mereka masih membicarakan tentang pembunuh yang masih belum tertangkap. Hurrem lagi-lagi mengatakan ia takut karena di istana ini ia sudah 2 kali hampir mati, di mana dulu ia juga diracuni. Sulaiman pun akhirnya menemui Ibrahim dengan perasaan marah. Ia menanyakan tentang pembunuh yang masih belum tertangkap. Ibrahim yang belum menemukan pembunuh itu pun mengatakan bahwa masih dalam pencarian. Sulaiman akhirnya mengatakan kepada Ibrahim jangan menutupi apapun darinya dan melindungi orang tersebut. Tampaknya dari perkataan raja ini sudah mengisyaratkan bahwa pelakunya adalah orang terdekat, yaitu Mahidevran. Dan Ibrahim diminta jangan lagi berusaha melindunginya. Ibrahim pun menjadi diam mendengar raja berkata demikian padanya. Keesokan harinya, Hurrem kembali mendatangi Maria, dan di sana ada Sumbul yang terlihat begitu khawatir dan sayang pada Maria. Ketika Hurrem datang, Hurrem pun mengatakan pada Maria bahwa ia akan membalas apa yang sudah dilakukan pembunuh itu kepada Maria. Di sisi lain, Leo sudah menyelesaikan tugasnya dan menyerahkan lukisan raja kepada Ibrahim. Ia meminta untuk segera pergi meninggalkan istana. Tapi Ibrahim berusaha meminta Leo untuk tetap tinggal di istana. Malamnya, raja menemui Mahidevran di kamarnya. Tapi Mahidevran yang tidak tahu itu raja memintanya untuk keluar dan membiarkannya sendiri. Raja pun berkata apa yang telah terjadi kepada Mahidevran, mengapa ia seperti itu. Mahidevran pun segera menyadari bahwa itu adalah raja dan segera berdiri dan menjelaskan bahwa ia merasa takut dan khawatir terlalu banyak karena memikirkan tentang pembunuhan semalam. Raja pun langsung meninggalkan Mahidevran. Di pagi hari, Leo menemui Nigar di taman dan memberikan kantong yang berisi surat yang akan diberikan kepada Hurrem. Tapi sayangnya hal itu dilihat oleh Sumbul. Segera Sumbul memberitahukan kepada Ibrahim apa yang telah ia lihat di taman. Belum sempat Nigar memberikan surat itu pada Hurrem, Sumbul memanggilnya dan menyuruhnya menemui Ibrahim. Nigar yang tidak tahu apa yang akan terjadi pun menemui Ibrahim. Ibrahim pun menanyakan surat yang diberikan oleh Leo.
Awalnya Nigar tidak ingin berterus terang, tetapi Ibrahim mendesaknya dan mengambil surat itu dari Nigar dan menyuruhnya membacanya karena tulisan itu berbahasa Rusia dan Nigar mengerti bahasa Rusia. Nigar yang sudah merasa terancam akhirnya membaca surat itu, di mana isi dari surat itu adalah pernyataan hati Leo kepada Hurrem. Isinya mengatakan bahwa Leo ingin sekali melihat Hurrem sebelum ia meninggalkan Hurrem selamanya. Mengetahui isi surat itu dari Leo yang adalah pacar Hurrem di masa lalu, Ibrahim pun merasa senang dan merasa menang. Arkasında bekliyorum. Yakaladım seni. Oke, bersambung. Untuk yang suka dengan kelanjutannya bisa di-subscribe ya, supaya nanti kalian dapat notifikasinya tiap aku upload video. Terima kasih udah nonton, terima kasih udah subscribe. Sampai jumpa, bye.